Pernah kepikiran nggak gimana caranya jurnalis bisa dapat berita eksklusif? Atau gimana para peneliti bisa nemuin wawasan yang dalam banget? Nah, seringkali jawabannya itu ada di satu alat yang super ampuh, wawancara. Hari ini kita bakal bedah tuntas alat itu bareng-bareng. Soalnya ini tuh lebih dari sekedar ngobrol biasa loh. Ini tuh ya seni sekaligus ilmu. Seni buat nanya pertanyaan yang pas dengan cara yang pas, buat ngungkap cerita yang sebenarnya. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang ngebedain wawancara penelitian sama obrolan santai kita sama teman? Jadi, kuncinya tuh ada di kata terstruktur dan bertujuan. Beda banget sama ngobrol ngalor ngidul, wawancara penelitian itu punya misi yang jelas. Coba deh bayangin, misalnya kita mau cari tahu kenapa sebuah program komunitas itu berhasil. Pastikan pertanyaannya bukan sekedar, apa kabar? Tapi udah kita siapin khusus buat ngegali pengalaman dan sudut pandang mereka yang terlibat. Nah, intinya itu ada di niatnya. Kalau obrolan santai itu kan tujuannya sosial ya, spontan aja. Tapi kalau wawancara penelitian itu sifatnya analitis. Tujuannya jelas banget untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian yang spesifik. Oke, sekarang kita masuk ke senjatanya nih. Alat terpenting dalam toolkit kita, pertanyaan itu sendiri. Anggap aja ini kayak kunci utama yang bisa ngebuka pintu ke pemahaman yang jauh lebih dalam. Secara garis besar, ada dua jenis pertanyaan. Pertama, pertanyaan tertutup. Ini bagus buat dapat fakta cepat, yang jawabannya cuma iya atau tidak. Tapi, pertanyaan terbuka, ini nih harta karunnya. Pertanyaan inilah yang bakal ngasih kita cerita, detail, dan pemahaman yang kaya. Dan ini ngebawa kita ke aturan emasnya nih. Dengerin baik-baik. Cuma ganti satu kata tanya aja, itu bisa bikin perbedaan yang, wah, gede banget di jawaban yang bakal kita terima. Simpelnya gini, apa itu minta fakta, sedangkan bagaimana dan mengapa itu minta cerita. Coba dibayangin bedanya. Nganya apa yang terjadi, paling cuma dapat rangkumannya. Tapi coba deh tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Atau menurut Anda kenapa ya itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan kayak gini tuh ngundang orang buat refleksi, buat cerita lebih detail, dan bahkan ngebuka sisi emosionalnya. Oke, pertanyaan-pertanyaan jitu udah kita pegang, sekarang kita butuh game plan atau rencana permainannya. Gimana sih cara kita nyusun percakapannya biar semua informasi yang kita butuhin itu benar-benar dapat? Umumnya ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, terstruktur. Ini kaku banget kayak kita bacain daftar pertanyaan dari skrip. Lalu ada yang tidak terstruktur, ini kebalikannya, ngalir bebas aja kayak ngobrol biasa. Nah, yang ketiga, semi-struktur. Ini yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena dia itu the best of both worlds. Kita punya panduan pertanyaan utama, tapi tetap bebas buat ngegali lebih dalam kalau ada hal menarik yang muncul. Fleksibel, tapi tetap fokus. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyatanya. Ini dari sebuah studi tentang sopir truk. Perhatiin deh, panduan wawancara itu bukan cuma daftar pertanyaan acak, tapi sebuah alur cerita. Dimulai dari pertanyaan tentang sejarahnya, terus masuk ke kegiatannya, dan puncaknya ngegali soal makna solidaritas buat mereka. Kelihatan kan gimana pertanyaannya ngebangun sebuah narasi? Dan ini dia lokasi penelitiannya. Punya rencana yang matang itu penting banget, apalagi di lapangan. Ini yang bikin peneliti bisa tetap fokus dan produktif, bahkan di tengah lingkungan yang sibuk dan dinamis kayak di pelabuhan ini. Oke, wawancaranya udah beres. Tapi, tunggu dulu, kerjaan kita belum selesai. Justru sekarang masuk tahap yang krusial, perakitan. Maksudnya, gimana kita ngubah obrolan tadi jadi data yang siap dianalisis. Prosesnya itu sistematis banget. Pertama, rekaman audio kita ubah jadi tulisan. Ini namanya transkripsi. Terus, diedit biar akurat. Nah, langkah ketiga ini yang seru, coding. Di sini kita mulai nandain jawaban-jawaban buat nemuin tema-tema yang berulang. Dan terakhir, validasi buat mastiin data kita kredibel. Ini bisa dengan cara ngebandingin hasil wawancara sama hasil observasi di lapangan. Proses ini sering juga disebut triangulasi. Setiap langkah ini, intinya mengubah bahan mentah dari obrolan jadi sebuah pemahaman yang solid. Jadi, yang perlu banget kita ingat, wawancara itu baru permulaan. Justru kerjaan setelah wawancara, yaitu analisis yang cermat, itulah yang benar-benar ngelahirin temuan yang berharga. Jadi, lain kali kalau Anda butuh menemukan cerita yang sesungguhnya, Anda udah punya semua perangkatnya. Tinggal satu pertanyaan tersisa yang harus Anda jawab sendiri. Dunia apa yang akan Anda pilih untuk dibuka?